Ditanya, "Kenapa, Bu?" "Saya nggak suka, Pak. Saya dipaksa untuk pakai sabu oleh Dipaksa. suaminya." Dia dipaksa. "Kamu biar sama kayak aku," gitu. Mungkin karena kalau orang pakai itu kan mungkin fantasi seksnya atau perilakunya kan Betul, beda, Pak. betul, Yang betul. sehat jadi nggak bisa ngimbangin mungkin ya. Dia Betul, sebel kali ya. betul. Kalau saya nggak muncul. Kamera roll, 5, 4, 3, 2, 1, on air. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita akan membahas tentang narkoba ya, sesuatu yang ada di masyarakat ya, menjamur di mana-mana, jadi topik bahasan yang seru, jadi guyonan juga dikit-dikit. Halo PNN yang kayak gitu-gitu ya. Kita kedatangan tamu Pak Indra. Nama aslinya sebenarnya siapa Pak? Saya cuma tahu Pak Indra Dwi Purnomo, Del. Lah kok Instagramnya Karolus? Oh, nama baptis. Oh oke. Ya, nama baptis saya. Jadi Pak Indra ini salah satu dosen di psikologi, tapi sekarang udah nggak ngajar S1 ya Pak? Sementara ini karena masih tugas belajar. Oke, tugas belajar S3. Ha-ha. Gila. Ambilnya psikologi dari S1 psikologi Pak? Betul, S1-nya psikologi, S2-nya juga psikologi di klinis. Lalu S3-nya juga klinis, terkhusus saya mau penelitiannya tentang penyabar. Penyabar itu penyabu ora barbar. Oh, penyabar. Oke, kita deal di sini untuk memakai plesetan-plesetan ya, biar aman. Penyabar. Penyabu ora barbar. Jadi kalau bahasa ilmiahnya metapetamin user. Wow, oke sih. Sabuhanto Sabuhati gitu ya, Del. Oke. S1-nya di mana, Pak? Unika juga. Unika. Sugi Pranoto Semarang. Iya, Del. S2-nya? Juga sama di Unika. Mampunya di situ, Del. Mampunya, padahal duitnya akeh, ding. Bohong. Enggak, sama otaknya juga mampunya di situ. Alah, nggak mungkin. Pak Indra ini pinter. Ya kelihatan dari wajah-wajahnya kalau kalian lihat. Pak Indra tuh jomblo ya, Pak? Belum. Ya Allah, aku dosa. Jomblo dari lahir, Pak. Iya, tapi punya mantan, Pak. Sekarang belum terdeteksi, Del. Mantan pun belum terdeteksi, Pak. Belum. Subhanallah. Ya semoga Allah. Nanti dapat. Amin. Tidak ada mantan lagi ya. Iya, oh langsung gitu ya, Pak. Oke, amin. Kita doakan bareng-bareng ya. Jadi kalau ada yang mau daftar gitu, Pak. Nanti boleh. Kamu kasih nomor teleponnya atau dia? Siap ya. Pak Indra ini kalau ngajar dulu saya diajar itu biopsi, Pak. Oh iya, bareng Dokter Meli. Ya itu pelajaran paling menyenangkan karena menurut kita anak sekelas itu mudah untuk mendapatkan nilai A. Menurut waktu itu Pak, kalau habis itu di semester 2 murah 3 hati 4 ya? Iya murah hati Pak Indra ya. Tugas-tugasnya tuh ngerti gak sih kayak anak SD yang mapping, yang nempel-nempel di kertas, itu saya masih ingat yang selubung mielin, yang gitu-gitu, badan sel dan sel squam dan lain-lain, masih yang kayak gitu, masih seru gitu ya. Semester awal tuh masih enak gitu, semester berikutnya udah ya, jangan harap Anda leha-leha gitu ya. Oke, Pak Indra, sekarang lagi sibuk apa? Saya sibuk untuk menyelesaikan tugas belajar saya. S3 itu tadi? Betul, S3-nya, kemudian saya masih aktif untuk berpraktek ataupun untuk mengajar. Saya masih aktif juga mengajar online-nya. Di S2? Oh ya, di S2, di program profesi, terkhusus di klinis. Kemudian juga membantu di perbantukan yang tadi saya ceritakan, di akademinya kepolisian. Mengajar psikologi forensik. Keren. Psikologi forensik. Iya. Bedanya psikologi forensik sama psikologi klinis atau psikologi yang lainnya tuh apa Pak? Ada beda tersendiri? Jadi kalau psikologi forensik kan ilmu psikologi yang diterapkan pada bidang yang berkaitan eratnya adalah hukum. Jadi kalau klinis kita hanya merawat orang-orang yang punya masalah jiwa ataupun gangguan kejiwaan, tapi yang tidak bermasalah dengan hukum. Kalau bermasalah hukum ada kaitannya dengan forensik. Kalau forensik tuh udah ada masalah hukumnya. Tapi penanganannya tuh beda nggak sih Pak? Kalau saya mungkin kalau psikologi klinis lebih halus atau lebih gimana? Kalau forensik lebih gimana gitu? Kalau halusnya tetap sekarang sih halus karena kita kan scientific crime investigation. Jadi kalau melakukan pemeriksaan pun sudah nggak musim dipukulin gitu. Kalau dulu dipukulin ya Pak? Mungkin itu konvensional zaman dahulu ya. Jadi polisi sekarang kan sudah berbeda. Makanya dari sejak kuliah pun para calon pimpinannya sudah dibekali untuk bisa paham tentang scientific. Kenapa Pak Indra memutuskan untuk S2-nya ambil psikologi klinis? Karena dulu saya berpikir industrial dengan klinis itu berbeda. Saya lebih suka dan menikmati ketika tidak banyak tekanan, ketika di tempat kerja kita itu kan lebih tegang gitu Del. Dan ada rasa tidak enaknya ketika di tempat kerja itu kan
mohon maaf kita harus memutuskan untuk orang itu mengeluarkan begitu. Nah kalau kami di klinis kan bagaimana orang itu masih bisa dibina bukan dibinasakan. Bisa dibina bukan dibinasakan. Ya, tapi dalam kaitannya yang ada problem sakitnya ya. Kalau itu memang pelanggaran yang sudah jelas di aturan perusahaannya mungkin itu tidak bisa ya. Pencurian dan lain sebagainya itu kan hal-hal yang mutlak ya. Jadi, tapi saya tidak mau masuk terlalu dalam di area itu karena ada di mana hal-hal yang saya nggak tega kalau di industri ya. Kalau di klinis tega-tega aja Pak? Tidak bersinggungan dengan soal tega atau tidak tega, tapi kita lebih kepada bagaimana baiknya menolong orang itu supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Contohkanlah di kasus narkoba, Del. Di kasus narkoba kita tidak berdiri sebagai orang yang menegakkan aturan hukum, tapi melihat mereka sebagai orang yang memang perlu ditolong. Karena ketika sudah adiksi, ya itu mereka perlu ditolong. Adiksi itu kecanduan ya Pak? Betul. Jadi tidak semua orang itu berencana menjadi pecandu, Del. Jadi awalnya itu orang pasti progression use-nya itu coba-coba. Iya, jadi awalnya orang tua jangan sampai kemudian ketika tahu anaknya sekali kemudian dia menghakimi, dimarahi, jadinya anaknya malah sakit karena kan. Karena orang tuanya. Betul, terlalu keras, orang tuanya terlalu overprotect begitu. Jadi nanti kalau deteksi dini penyalahgunaan narkoba, kita itu bisa lihat dari risk factor dan protective factornya, faktor resiko dan faktor protektifnya gitu. Jadi itu yang kita bisa lihat. Nah, progression use itu ada mulai dari tahapnya coba-coba, recreational user itu kalau teman-teman lihat, jadi anak-anak itu kalau malam minggu kumpul minum, nah itu recreational, pergi dugem gitu, itu recreational user. Ada lagi naik lagi reguler yang sudah rutin, berapa hari sekali polanya ya, lalu naik lagi jadi edik, kecanduan gitu. Kecanduan itu harus pakai, harus mengkonsumsi. Kalau nggak pakai, dia merasa tubuhnya nggak enak, pikirannya nggak enak. Ya itulah yang namanya kecanduan. Ya, dan terjadi yang namanya eskalasi, peningkatan dosis. Eskalasi. Atau mungkin toleransi. Ya. Itu naik dosis atau mungkin dicampur-campur gitu ya Pak? Ya betul. Nanti kalau sudah edik, mereka bingung pakai sabunya ketinggian kan nggak bisa tidur, nggak bisa makan tuh. Biasanya mereka mixing. Sabu aus. Kita plesetin aja Pak, betul. Biar aman ya. Terus nanti dia mixing. Iya, supaya dia bisa tidur, dia mulai mixing dengan obat-obatan golongan benzo, dia mixing dengan ganja supaya mereka bisa makan ataupun bisa tidur. Jadi kalau ketinggian tuh nggak enak. Tapi kalau kita ngomongin orang bisa kecanduan atau tidak, ada teorinya itu secara biologi. Jadi kita kalau melihat seseorang bisa kena narkoba atau tidak, kita harus lihat dari aspek biopsikososial spiritual. Betul. Gimana tuh Pak maksudnya? Bionya ada teorinya, someone who have high dopamine or low dopamine have becomes to be addiction. Nah, orang tua ketika banyak menekan anaknya, hidupnya anak itu nggak bahagia di dalam rumah, itu dopaminnya kan turun, Del. Iya, karena makanya anak-anak sedih terus, betul, tertekan, sakau jadinya, sakit karena engkau itu. Jadi anak SMP, SMA itu kalau kita periksa, kok kamu meledos kenapa gitu. Meledos itu pakai Heximer itu loh, kuning, pil kuning. Heximer atau Yarindu atau Trihek, itu isinya sama itu, THP itu. Nah, itu mereka salah gunakan. Jadi narkoba itu dua mata pisau, Del. Sebenarnya itu obat positif, obat yang bantu, tapi disalahgunakan. Makanya disebutnya meledos gitu ya. Mereka seringnya ngomong ngorong gitu, tenggorokannya kering. Nah, orang sakit jiwa aja minum itu hanya berapa butir. Mereka minum sampai satu papan. Satu papan itu isinya 10 atau 12 ya. Satu papan. Ada yang ceplian gitu kan, ada yang cepuk kalau mereka menyebut gitu kan. Nah, itu mereka punya suges sendiri-sendiri itu. Nah, kenapa saya bilang addiction itu melibatkan faktor psikologis, Del. Karena mereka itu sebenarnya tidak tahu isinya itu yang apa. Isinya sama, tapi ketika mereka itu punya suges berbeda, itu efek ke psikologisnya pun berbeda. Itu kenapa kok menjadikan misal pakainya sama tapi efeknya yang dirasain beda-beda. Ada yang pakai jadi mungkin jadi senang terus, jadi rese, ada yang jadi gimana-gimana. Nah, itu ada karakternya juga, ada karakter orangnya juga yang rese gitu. Itu juga mempengaruhi Pak? Mempengaruhi, pikiran sebelum pemakaian mempengaruhi. Tapi memang ada obat-obat tertentu yang disalahgunakan. Jadi kalau nyebut BI, buto hijau itu, itu anak-anak yang suka begal. Biasanya menyalahgunakan obat itu karena mereka merasa dirinya seperti jadi raksasa, makanya disebut buto hijau. Jadi merasanya gede, lebih berani gitu. Padahal itu enggak. Obat positif. Harusnya enggak, karena itu disalahgunakan. Sebenarnya itu obat apa sih Pak? Riklona. Untuk? Ya, itu untuk kejiwaan juga.
Padahal nggak gila ya. Orang nggak gila tapi minum itu. Iya, karena mereka menyalahgunakan. Nah sekarang ini di media online gitu ya, platform-platform online, chat-chat sosial, medsos itu mereka seringkali menyalahgunakan juga. Mereka pesan dari situ. Online. Betul. Jadi orang tua sekarang lebih perlu aware deh, jadi mengikuti pola pemikirannya. Tidak seperti zaman dulu, karena kalau kita hanya seperti zaman dulu nanti nggak tahu anak kita bermasalah atau tidak. Kita perlu mendeteksi anak kita bermasalah atau tidak dari statusnya. Sosmednya, Instagramnya, IG-nya, dia story-nya apa, kemana aja gitu, lagi galau, sedih, yang kayak gitu ya anak-anak Pak. sekarang kan kadang tidak bisa mengungkapkan langsung pada orang tuanya. Tapi lewatnya sosmed. Betul. Dari situ orang tua perlu menyadari. Tuh ya, orang tua tolong dengarkan ini. Apalagi sekarang corona gini kan Pak, semuanya kan serba online, nggak ada tatap muka. Orang tua juga kerja. Online di rumah sendirian. Ya kalau sendirian, kalau dia pergi ngeluyur, online bisa dimanapun tempat. Iya betul. Ada kasus anak kuliahan pun kemarin saya menemukan malah dia pakai tembakau gorila. Oh iya Pak. Halusinasi. Wow. Jadi ngeces nggak karuan itu sudah jelek kondisinya. Pak Indra mungkin nggak begitu lihat trending YouTube apa konten-kontennya, mungkin enggak ya karena udah sibuk banget kan Pak. Nah beberapa waktu lalu itu sempet. Jadi ada seorang YouTuber tapi nggak dari Jawa Tengah, kayaknya nggak dari Semarang. Dia itu bikin video. Jadi dia itu kayaknya sepertinya ya, aku nggak begitu paham. Dia nggak ada basic psikologi. Mungkin dia sebagai relawan. Kalau relawan gitu kan pasti dapat pembekalan dikit-dikit Pak. Nah dia itu mengekspos benar-benar nggak ada yang di blur. Dia nyatili orang dengan gangguan jiwa dari jalan, kemudian dikasih ke panti, tapi kita nggak tahu itu pantinya milik pemerintah atau swasta. Diajak ngomong, terus yang nggak mau mandi lah, yang dia masih halusinasi aku tuh cantik, yang kayak gitu-gitu tuh beneran nggak ada blur sama sekali, dan itu diekspos Pak. Menurut Pak Indra gimana? Ya sesungguhnya memang mungkin awalnya dia memiliki maksud yang baik ya, artinya menolong ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di jalanan untuk bisa diopeni gitu ya, ditolong, dibantu begitu. Nah mungkin saja di era sekarang ini di mana media online menjadi salah satu platform yang sangat komunikatif di masyarakat, mungkin yang bersangkutan ingin mempermudah untuk menolong orang ini dan menyentuh hati banyak orang untuk tergugah melakukan hal yang sama. Namun seyogianya kita perlu menimbang dan mengingat yang namanya kode etik ya. Kode etik psikologi ya? Ya, kode etik psikologi ataupun di ranah pelayanan lain pun juga teman-teman perlu tahu begitu, karena di rumah sakit jiwa pun tidak boleh mengekspos itu gitu ya. Kemudian di panti-panti dinas sosial pun juga tidak pernah mengekspos hal itu begitu, karena mereka ini masih manusia yang punya keluarga dan yang bersangkutan sendiri pun juga walaupun memiliki gangguan jiwa masih manusia yang berhak untuk mendapatkan posisi di mana dia masih boleh dihormatin sebagaimana layaknya manusia, bukan yang kemudian justru menertawakan atau menjadikan bahan lelucon. Itu menurut saya kurang bijak kalau kita melakukan itu terus-menerus. Namun ketika kita mau melakukan expose, menggugah kesadaran banyak masyarakat, menggugah keluarganya, menggugah kepedulian orang untuk bisa terlibat melakukan hal yang positif itu baik ya. Cuman memang kita perlu menimbang dan mengingat konten-kontennya begitu yang berkaitan dengan wajah dan sebagainya perlu di blur ya. Apalagi ketika ada yang telanjang dan sebagainya, itu perlu kita menjaga. Oke, jadi buat kalian ya, ini edukasi juga kalau misalnya mau mengekspos sesuatu, apalagi pribadinya, misal amit-amitnya saya orang dengan gangguan jiwa, kemudian Pak Indra akan mengekspos saya kan nggak paham sosmed itu apa, saya nggak paham kamera ini untuk apa gitu kan, seenggaknya harus dapat izin dari keluarganya. Kalau misalnya orang tersebut itu keluarganya mungkin nggak tahu entah berantah di mana, dapatnya di jalan juga, ya jangan diekspos ya Pak, harusnya kan di blur juga, tahu kode etiknya seperti apa kayak gitu. Mungkin Masnya kurang teredukasi tentang itu ya, semoga teman-teman di sini juga nggak meniru hal itu ya kan. Kami menyebutnya pun halus kok, kami tetap memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Pemerintah pun juga mengasah terkhusus di Jawa Tengah ya, karena saya terlibat untuk melatih tenaganya gitu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia gitu, jadi petugas-petugas di panti
penyandang disabilitas mental, menyebutnya pun sekarang sudah lebih sudah lembut. Iya, gila kayak gitu. Iya, disabilitas mental ya. Iya, sudah tidak lagi menggunakan kata-kata yang kasar, negatif pemaknaannya gitu. Karena biar bagaimanapun mereka itu masih bisa baik lagi kondisinya ketika ditangani dengan benar. Oke, ketika ditangani itu kalau di situ benar. ada yang telanjang dan lain sebagainya, sebaiknya tidak hanya didiamkan, hanya dikasih makan minum, sebaiknya benar-benar ditangani yang tepat. Di treatment ya Pak ya. Betul. Nggak terus dijadikan konten gitu. Itu agak ngawur sih Pak. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Oke, kita nggak akan bahas ke arah situ lagi, tapi coba kita lihat. Jadi beberapa waktu lalu saya tuh ke daerah bawah gitu Pak, ada di suatu deket Bang Ijo gitu. Banyak anak-anak masih ngelem Pak. Masih yang pakai jaket yang ada lerekannya, terus dia yang gitu-gitu tuh loh Pak. Lem, ibon. Ya. Itu efeknya sebenarnya Ya, gimana Pak? efeknya buruk sekali lem ibon itu. Jadi kalau teman-teman amati orang-orang yang pakai lem ibon itu suka meler ya. Apanya Pak? Hidung, Ingusnya. Gitu. Kemudian mereka itu juga problem di otaknya, kerusakannya berat. Gara-gara lem ibon itu tadi. Plastisitas otaknya nanti sulit. Jadi brain plasticity-nya itu nanti akan sulit untuk berproses. Jadi kemampuannya orang sabu ketika direhab ya dengan kondisi tertentu itu mereka masih bisa kemungkinan kemampuannya, judgement-nya, thinking-nya itu bisa baik, tapi kalau kelamaan ibonan itu kerusakannya lebih berat itu. Ngawur ya Pak kerusakannya. Iya, berat itu. Bukan itu biasanya, berarti sabu tidak berat, itu juga berat. Beratnya adalah karena tidak bisa dikontrol. apa itu yang ibon? Betul. Karena kalau sabu kan orang masih ada rasa takut dikontrol, ketangkap. Oh iya, benar. Lebih beratnya adalah karena masyarakat mudah mengaksesnya, Del. Karena murah juga nggak sih Pak? Murah dan kadangkala mereka ngambilin, minta ke orang gitu kan. Orangnya yang dimintain kan nggak paham itu untuk apa. Tidak hanya lem, perilaku adiksi itu tidak hanya terjadi pada substansinya lem. Terus apa lagi Pak? Spidol whiteboard. Spidol. Itu pun juga dihirup. Tinta itu Pak? Betul, orang tua perlu menyadari. Ya coba ya orang tua, atau coba kalian lihat di sekeliling kalian gitu. Kalau misalnya selain ibon, terus spidol, terus apa lagi Pak? Daun bensin kecubung, bisa nggak sih Pak? Bensin? ada yang thinner gitu thinner. ya, thinner, bensin juga ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Kasusnya saya temuin di sini, tapi lebih banyak yang lem. Itu dari, mohon maaf, golongan ekonominya menengahnya ke bawah. Mereka nggak punya duit tapi pengen nge-fly, feel good, feel better ya. Jadi mereka pengen merasakan enaknya dan sebagainya. Akhirnya mereka menjadi bermasalah fisik maupun kejiwaannya. Dan kalau kita amati di beberapa daerah, mereka itu menggunakan jamur letong ya, nunggu jamur letong itu jamur tai ya Pak? Ya betul, itu menyebabkan halusinasi, muncul wahamnya. Lalu ada lagi kecubung. Kecubung itu betul. Tanaman ya Pak? Betul. Itu efeknya juga ngeri juga. Iya, gangguan jiwaan nanti. Wah, gila. Dan itu bermasalahnya adalah ketika masyarakat tidak diedukasi dan tidak ada larangan yang tertulis untuk larangan cubung. Karena kan itu daunnya di mana-mana kan ada. Kita kalau mau nyari dapat. Tapi kalau sabu, pemerintah masih punya andil kuat untuk bisa mengontrol. Karena mereka. Ada larangannya, ada hukumannya. Kalau cubung, terus daun dulu ada bunga sepatu juga, yang kayak gitu-gitu kan nggak ada larangannya, dan itu tanaman juga kan. Mungkin orang tua perlu menyadari karena kadang-kadang mereka itu motongin cubung kemudian didadar telur. Iya. Oh iya Pak. Betul. Cara pakainya begitu? Iya, ada yang seperti itu, ada yang langsung dimakan. Jadi di masa-masa usia remaja itu kan mereka sukanya mencoba-coba, tapi seyogianya tidak dilakukan tindakan coba-cobanya itu. Karena ya kalau dia tidak memiliki keturunan genetis gangguan kejiwaan, kalau dia memiliki genetis langsung dia punya kayak bakat, dia langsung bisa menjadi. Kalau gangguan kejiwaan tuh berarti turun-temurun. Untuk schizofren itu ada unsur genetisnya, Del. Untuk schizofren aja. Betul. Atau ada yang lain? Lain pun ada. Jadi kalau kita baca-baca di teori, perilaku negatif orang tua itu juga akan menurun ke anak. Tapi kan ada sekian persen yang stimulasi dari orang tua, lingkungan itu yang mengubah. Jadi belum tentu orang itu turunan pencuri, anaknya pasti pencuri. Nah, jangan sampai orang tua nanti kemudian berpikirnya hanya satu kotak saja ya, terbatas. Tapi kalau ada orang yang bilang kalau misal saya kena gangguan jiwa, nular. Ada yang berprinsip seperti itu benar nggak sih Pak? Nah itu harus diluruskan. Gangguan jiwa itu bukan virus. Iya betul. Bukan virus yang menular, tapi contoh gangguan schizofren paranoid. Dia tinggal dengan orang paranoid.
dia sering dituduh mencuri, dia sering dituduh meracuni begitu ya keluarganya. Sehingga ketika mau ketemu dengan si penderita ya, itu dia berpikir, nanti dia ngamuk nggak ya? Nanti dia nuduh-nuduh nggak ya? Habitnya mungkin... jadi berpikirnya paranoid, jadi bisa mengarah ke kepribadian paranoid akhirnya orangnya. Jadi selalu parno. Mau ketemu Adel jadi kepikiran parno, pikirannya ano-ano macam-macam gitu. Jadi habitnya aja ya Pak, bukan terus menular gangguannya tapi habitnya aja. Iya, karena kebiasaan jadi terbentuk begitu Del pola pikirnya. Jadi kita sekarang ini di masa-masa pandemi kita juga harus menghabitkan berpikir positif. Oh, wow. Keren. Kalau ini Pak, narkoba, zat aditif dan sebagainya itu kan udah jelas dilarang pemerintah. Tapi kalau alkohol, efeknya pakai narkoba dan alkohol itu kan menurut saya sama-sama bahaya nih Pak. Alkohol terlalu banyak, mabuk, nabrak, atau mabuk, rese, atau mabuk. Mungkin orang mau nyolong, orang mau begal, mabuk dulu biar berani gitu kan. Kenapa kok alkohol dilegalkan sama pemerintah? Ya, ada perlu nanti mungkin ada sesi sendiri yang membahas golongan alkoholnya ya Del ya. Okay. Alkohol itu ada golongannya dan perlu memahami yang namanya narkoba itu singkatan ya. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Alkohol itu masuk bahan adiktif lainnya. Efeknya alkohol itu efeknya depresan. Orang-orang yang sakit karena nggak bisa tidur itu seringkali mereka minum alkohol supaya mereka bisa membantu tidurnya. Tapi itu salah satu cara yang salah. Itu salah. Iya. Karena kita memiliki coping yang lebih positif. Apa itu Pak? Kita belajar untuk bagaimana manajemen emosi, manajemen pikiran, bagaimana mengubah pemaknaan tentang peristiwanya, bagaimana kita berdamai dengan masa lalu, itu kan bisa diolah Mas Yan. Tidak kemudian mencari cara yang instan. Adalah saya tidur saja gitu. Ada beberapa dari klien kami yang memilih jalur itu. Nggak bisa tidur, akhirnya minum alkohol. Tapi alkohol itu juga double effect ya, Del. Kadangkala kalau kita memahami kenapa kok orang minum alkohol nggak boleh dikatakan efeknya depresan gitu ya. Jadi efek-efeknya itu kan ada donor, upper, halusinogen. Nah, donor itu yang ngarahnya ke efek depresan. Yang terus nangis-nangis, jadi sedih gitu nggak sih? Tidak harus seperti itu. Lalu? Jadi ketika depresan orangnya kemudian jadi lebih tidak banyak aktivitas, pengennya ngelentru, diem gitu. Kalau di alkohol gitu ya, betul. Pak? Nah, tapi ketika efeknya itu kena tanggung gitu ya. Ngentang itu makanya mereka nantang-nantang, jadinya stimulan, resek. Kayak orang stimulan aktif ngomong terus gitu. Itu karena di dalam tubuhnya itu masih ngentang, kena tanggung. Kalau memang betul-betul alkoholnya sudah banyak, dia nggak mungkin bisa ngapa-ngapain, Del. Langsung tepar. Apa sih namanya tepar ya itulah ya. Ya kalau kentang kena tanggung itu masih banyak ngomong itu nantang-nantang. Yang gelut-gelut lah itu berarti kena tanggung ya Pak? Iyalah itu sesungguhnya orangnya kecil juga. Kepercayaan dirinya, keberaniannya. Kalau pas seperti itu dia bisa meluapkan cerita, curhat gitu. Ada juga yang klien saya pakai sabu. Kalau pakai sabu dia bisa curhat. Wah. Baru pakai sabu baru bisa curhat. Iya, kalau itu cara yang salah. Iya. Mindsetnya dia salah ya Pak? Betul, mindsetnya dia salah. Oke. Ada juga nih Pak yang bilang kalau efek dari nonton bokep, nih agak melenceng sedikit, nonton bokep sama narkoba itu lebih bahaya nonton bokep, kecanduannya. Bener gak sih Pak? Bahayanya sama Del. Bahayanya sama ya? Sama, prefrontal cortexnya juga bermasalah. Jadi ketika orang itu kecanduan seksual, kecanduan film porno, prefrontal cortexnya juga bermasalah. Prefrontal cortex itu bagian cara berpikir rasional. Ya, jadi bagaimana orang itu bisa judgement, bisa mengambil keputusan. Jadi ketika orang itu sudah edik, cara berpikir rasionalnya itu sudah tidak bisa mengendalikan dorongannya, Del. Jadi nggak rasional, jadi Betul, prefrontal cortexnya sudah bermasalah gitu ya. Itu salah satu bagian otaknya saja itu yang bermasalah. Masih ada bagian-bagian lain yang akan bermasalah, Del. Berarti bisa juga ke yang lain-lain, nggak cuman itu aja, Pak? Betul. Nah, kalau di penyalahgunaan substance, ya zat-zat ini, kalau Adel tahu, beberapa temannya Adel mungkin ada yang kuat fisiknya, tapi kejiwaannya yang bermasalah. Tapi ada juga yang kejiwaannya nggak apa-apa, tapi fisiknya bermasalah. Kebanyakan nginek, jantungan, tensinya tinggi. Itu kalau udah overdosis bukan sih Pak? Kalau inek sampai bukan jantung. OD lah, itu kena fisiknya. Kena fisiknya. Iya. Belum OD ya. Kalau OD itu udah beda cerita. Iya, bahasa OD itu kan tidak tepat untuk diberikan di semua jenis zat itu. Kalau itu lebih kepada fisiknya dia. Kalau orang mengatakan masyarakat kita itu seringkali membuat stigma.
kalau cocok minum alkohol, gemuk. Padahal bengkak itu kan gitu. Padahal bengkak, Pak. Iyalah di dalamnya. Perutnya biasanya kan bapak-bapak kalau sering minum alkohol itu kan perutnya buncit banget gitu. Betul. Itu bukan lemak berarti, Pak. Bukan, itu bermasalah itu perutnya itu. Jadi perlu kita pahami, pemahaman masyarakat kita itu seringkali salah ya, ada distorsi kognitif yang berkembang di masyarakat. Kalau cocok gemuk, kalau nggak cocok kurus gitu. Yeah. Ada juga yang pakai misal narkoboy itu tadi, narkoboynya cocok nih berarti nanti kurus. Ada juga yang kayak gitu, Pak. Beberapa orang memang punya belief yang seperti itu. Ada yang cewek-cewek itu pengennya cepat kurus, narik sabu, nyedot sabu. Itu ya korek unyil. Korek tuyul. Korek tuyul gitu. Padahal nanti ketika dia menyalahgunakan jenis itu, ada masalah baru timbul nantinya. Mungkin di kesehatannya kena apanya? Kesehatannya, otaknya. Dulu Pak Indra pernah kita kuliah umum terus bawa ada 3 orang, dia mungkin kliennya Pak Indra yang lagi direhab, pakai narkoboy juga, cuman efeknya jadi beda-beda. Cuman kalau kita lihat secara kasat mata tuh mereka efeknya setipe gitu Pak, jadi lola, jadi ditanyain apa jawabnya apa, kayak gitu-gitu. Itu kalau udah pemakaiannya gimana tuh Pak, sampai ke taraf yang waktu jadi itu? ketika orang itu menyalahgunakan sabu, dopaminnya terlalu tinggi Del, hormon dopaminnya. Dopamin terlalu tinggi itu orangnya halusinasi, timbul waham. Kalau kamu depresi kan dopaminnya turun tuh Del. Nah, para sabuan atau sabuwati itu seringkali ya itu tadi pengen feel good kalau pakai ya. Itu hubungannya juga ke seksual. Ya, ketika putra-putrinya nanti di rumah itu orang tua perlu menyadari kalau dia mantan pemakai. Kita lihat juga yang bersangkutan tidak ada effort untuk berusaha mengontrol dirinya, perilakunya. Anaknya diajak kemana-mana mau, diajak dugem kemana-mana juga ikut. Itu sudah perlu kita waspadai. Putrinya mungkin juga akan menjadi sama seperti orang tuanya. Ya, kalau dia kumpulnya sama sabuanto, ya dia akan jadi sabuati. Oke. Gitu. Ada klien saya yang memilih cerai ketika ditanya kenapa Bu? Saya nggak suka Pak. Saya dipaksa untuk pakai sabu oleh suaminya. Dia dipaksa. Kamu biar sama kayak aku gitu. Mungkin karena kalau orang pakai itu kan mungkin fantasi seksnya atau perilakunya kan beda Pak. Yang sehat jadi nggak bisa ngimbangin mungkin ya. Dia sebel kali ya. Betul. Terus kekuatannya nggak bisa sekuat kalau pakai sabu. Ceweknya pun jadi nggak kuat. Tapi kalau dengan sabu mereka lebih kuat. Tapi kehidupan fantasi seksualnya berbeda. Jadi liar gitu ya Pak. Jadi ngawur kemana-mana gitu ya Pak. Iya. Jadi timbul berbagai masalah kan jadinya. Kalau ciri-ciri nih Pak, ini orang pakai narkoboy nih. Ciri-ciri yang bisa kita lihat secara kasat mata atau apa? Ya, jadi orang di sekeliling kita perlu menyadari ya. Jadi ciri-cirinya ketika masih coba-coba awal itu memang agak sulit. Orang tua untuk mengenali, lingkungan mengenali agak sulit. Karena memang belum timbul tanda-tanda fisik. Karena baru pertama gitu. Betul, kalau coba-coba. Tapi kita perlu menyadari dia punya peluang atau tidak dari perilaku sebelumnya, riwayat sebelumnya. Perilakunya menentang, suka bolosan, ngeyel, nggak patuh aturan, ya, oppositional deviant disorder, perilaku menentang gitu ya. Suka melanggar, pulangnya larut malam, dibilangin nggak mau, bengkel, itu udah dikasih tahu tapi tetap melanggar. Suruh pulang, malah katanya alasan nongkrong di burjo. Nah ya, tolong yang punya anak seperti itu atau pacar kalian seperti itu ya patut diwaspadai ya kan, tapi tidak selalu anak yang nongkrong di burjo ada pulang seperti itu, tidak semua tempat. Itu salah satu spot saja. Ya. Ada padahal ada tempat lain ya Pak, mungkin di pinggir kali gitu kan. Bahkan jalur pendakian pun posnya pun dipakai. Tapi untuk jenis drug choice tertentu. Tapi tidak semua pendaki seperti itu. Ada yang orang mau naik ke gunung biar nanti menikmati enak ganja, tidak sabu, tapi ganja. Jadi itu punya kekhasan masing-masing, Del. Jadi kalau orang pakai pil Heximer, kelihatan dari mana? Dia suka minum es teh banyak karena haus. Ngorong. Iya, Pak. Ya. Itu udah pasti akan ngorong. Iya, ngorong. Ngorong itu bahasa jalanan mereka, kering. Jadi mereka banyak minum es teh terus gitu. Matanya juga di bagian putih ini biasanya merah, makanya disebut sebagai bledos. Enggak Pak, saya aman. Iya. Kemudian pemakai sabu tidak semuanya mengalami hal yang saya ceritakan ya. Artinya ada jerawat-jerawat khas timbul gitu kalau penyabar itu ya. Saya jerawat Pak. Tapi beda, jerawatnya agak gede-gede. Jerawatnya bukan ini ya, jadi jerawatnya kayak bintul-bintul gede gitu ya. Kayak bisul gitu Pak. Beda.
Jadi agak sulit ya kalau nggak ada contohnya. Besok kita coba cari ya yang pas habis make gitu. Nanti coba saya cari, saya kasih ya di layar ini biar kalian tahu ya. Bintolnya berbeda tapi tidak semuanya muncul ya. Tapi tidak semua, hanya tertentu. Banyak klien juga menuturkan hal yang sama. Banyak klien juga mengatakan sombong, saya kalau pakai sabu bisa makan minum mas. Jadi saya tidak terganggu. Kenapa saya harus pergi ke psikolog, pergi ke psikiater, pergi ke rehab? Saya tidak terganggu, saya bisa bekerja. Aktivitas hariannya tidak terganggu. Betul, tapi dia tidak menyadari. Dia itu sudah menjadi bermasalah secara psikis karena dia tidak bisa bekerja kalau tidak pakai. Ini kan untuk bantu saya kerja apa? Saya joki game jadi online. Semangat, jadi nggak ngantuk. Joki game online itu juga beberapa pemakai sabu. Oh iya? Betul. Biar dia manteng gini terus ya Pak? Betul. Tidak semuanya ya, tapi ada beberapa dari klien itu saya temukan oknum-oknumnya seperti itu. Pelaku curanmor. Pelaku-pelaku curanmor itu ketika saya kumpulkan sekitar beberapa puluh orang yang sudah masuk ke dalam sebuah universitas ya universitas cabang miliknya negara Kemenkumham gitu ya. Kita ngobrol dengan mereka ternyata ketika bekerja itu supaya teliti, supaya cepat, supaya kewaspadaannya bagus, itu mereka menggunakan sabu dengan dosis supra itu 1/4 itu bahasa mereka untuk beli. Jadi kalau orang tua mendengar putra-putrinya beli supra, nah itu sangat mungkin itu bukan motor ya Bapak Ibu sekalian, bukan motor, tapi itu adalah kode-kode. STNK itu setengah berarti. STNK. Des STNK mu neng di padahal pahe itu bukan mereka akan beli ke ayam atau apa ya, paket hemat bukan. Pahe itu ya biasanya. Paket hemat paketan. Betul, biasanya 200.000 begitu. Jadi kalau orang tua menemukan klip-klip kecil itu ya. Klip-klip apa tuh Pak? Klip kertas? Bukan, plastik klip itu loh yang kecil. Oh iya, zip itu. Betul, perlu diwaspadai itu anaknya kalau sangunya kurang berarti ya belinya pil, Heximer gitu ya. Karena sekitar 25-30 ribu itu biasanya dapat 10 butir. Mereka ya. Kok murah banget Pak? Betul. Karena itu sebenarnya harganya rupiah saja kok, nggak mahal sekali kalau resmi ya. Itu di BPJS pun kan sebenarnya obat yang bagus ya. Kalau suatu saat kita tua nggak punya duit, kita gemeter gitu ya diminumin itu ya. Reason ya. Okay. Sekali lagi narkoba itu 2 mata pisau. Ketika disalahgunakan jadi nggak baik. Nggak bagus, betul Del. Jadi pada prinsipnya kita perlu memahami sungguh. Jangan sampai masyarakat nanti ketika dikasih obat oleh dokter mengatakan saya kecanduan. Kadang-kala masyarakat terlalu cepat. Ya, padahal kita itu untuk belajar tentang kecanduan tuh. Kadang masyarakat tuh keminter gitu Pak. Iya, biayanya banyak, belajar aja nggak mudeng-mudeng ya kan. Lihat Pak Indra sampai S3 loh. Masih belum mudeng juga. Nggak mungkin ya. Masih belum mudeng juga dan masih terus belajar dia. Iya, terus jadi belajar, di pemakai umpamanya sekarang ini ya di masa pandemi banyak orang cemas, gelisah. Iya. Itu banyak orang yang menggunakan psikotropika, diresepin dokter. Padahal ekonomi kan maksudnya goyang nih Pak. Maksudnya betul, banyak orang susah. Cemas, kan takut tuh. Wah, tahun depan diberitakan kemungkinan yang akan terjadi buruknya. Orang sudah cemas, nggak bisa tidur, pengusaha-pengusaha tensinya tinggi ke dokter, dia dikasih obat. Tapi di dalam proses pengobatannya mereka minteri juga browsing internet sendiri, belajar sendiri. Oh ini bikin kecanduan, bikin ini itu. Padahal ketika mereka tidak minum sesuai aturan dokter, justru mengacaukan kondisi dirinya. Jadi lebih baik ketika Anda sudah mendapatkan penanganan yang di tempat tepat, lakukan sesuai yang tepat. Konsul ke tempat orang yang tepat. Jangan teman-teman nanti kemudian browsing internet, browsing sendiri makin nggak bisa tidur. Dokternya Google gitu enggak ya, kalau gitu. Teman-teman tanya Om Google, itu beda. Kita saja kalau belajar baca buku saja belum mudeng, harus berulang-ulang kali. Harus berulang-ulang kali, apalagi hanya baca Google. Ya, betul. Malah semakin menimbulkan kecemasannya nanti. Ya, oke, baiklah. Ini sungguh menarik ya teman-teman, kita banyak orang tua juga perlu paham juga ya, ya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang pecinta ganja, itu biasanya tatonya itu juga khas. Jadi kalau rahasia-rahasia di sekolahan ada sabuknya ditulis 420. Oh, ada tulisan-tulisan tertentu. Betul, ya, nggak cuma tato ya, Pak? Sangat mungkin ada indikasi ke sana. Ganja. Jadi tatonya 420 itu bukan Wiro Sableng ya, 212 bukan. Tapi itu sugestinya pemakai ganja. Jam 4:20 waktu yang paling nikmat untuk cari-cari inspirasi gitu ya. Tapi bukan inspirasi lah. Pakai ganja itu kelamaan juga kimiawi otaknya terganggu. Jadi, semuanya ya Pak? Iya, nanti jadi kayak orang schizofren, halusinasian gitu kan. Sungguh
menginspiratif ya cerita-cerita kayak gini. Kita akan lanjut di part 2, jadi tetap pantengin terus channel ini karena ceritanya bakal seru banget ya. Siapa tahu orang-orang yang ada di sekitarmu itu pakai narkoba itu tadi. Jadi sampai ketemu di part 2.